pada tanggal 24 Juli 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdiri di depan Kongres Amerika Serikat untuk memberikan pidato yang berisi kesempatan berharga bagi Netanyahu untuk menegaskan posisi Israel dalam konflik yang tengah berlangsung dengan Hamas dan untuk mempresentasikan visi strategisnya untuk kawasan Timur Tengah. Netanyahu mengusulkan pembentukan Gaza yang baru sebagai bagian dari upaya untuk menghancurkan kekuatan militer Hamas dan memastikan keamanan jangka panjang di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya demilitarisasi dan deradikalisasi Gaza sebagai langkah kunci menuju perdamaian. Selain itu, Netanyahu memperkenalkan gagasan untuk membentuk aliansi militer baru di Timur Tengah yang mirip dengan NATO, dengan tujuan melawan ancaman yang dianggapnya semakin besar dari Iran. Konflik antara Israel dan Hamas adalah salah satu konflik yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Dimulai pada akhir abad ke-20, konflik ini telah menyaksikan berbagai gelombang kekerasan yang melibatkan serangan roket, operasi militer, dan serangan teror. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menandai dimulainya fase terbaru dalam konflik ini. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan, memaksa Israel untuk merespons dengan operasi militer intensif. Konflik ini melibatkan berbagai isu mendasar, termasuk sengketa wilayah, hak-hak Palestina, dan keamanan nasional Israel. Dengan serangan yang meluas, Netanyahu mengumumkan perang melawan Hamas dengan tujuan untuk menghancurkan kemampuan militer kelompok tersebut dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Perang ini, yang dikenal sebagai Operasi Perlindungan, bertujuan untuk mencapai kemenangan total dan memulihkan keamanan bagi warga Israel. Pada hari pidatonya berlangsung hampir 1 jam dan berisi penjelasan rinci mengenai tujuan dan strategi Israel dalam konflik dengan Hamas. Netanyahu memulai pidatonya dengan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan perang hingga semua tujuan yang ditetapkan tercapai. Dalam pidatonya, Netanyahu menjelaskan definisi dari kemenangan total yang diinginkannya. Menurutnya, kemenangan total melibatkan penghancuran semua kemampuan militer Hamas, pembentukan Gaza yang baru, dan pemulangan seluruh sandera. Kami tidak akan puas dengan hal yang lebih rendah dari target itu, kata Netanyahu, menekankan bahwa Israel tidak akan menerima hasil yang kurang dari tujuan tersebut. Visi Netanyahu tentang Gaza yang baru mencakup konsep demilitarisasi dan deradikalisasi. Ia menjelaskan bahwa Gaza harus menjadi kawasan yang bebas dari senjata dan ideologi radikal, serta di bawah pemerintahan sipil yang tidak memiliki niat untuk menghancurkan Israel. Ia menekankan bahwa Israel tidak berniat untuk menguasai Gaza secara langsung, tetapi akan mempertahankan kontrol keamanan untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Selain membahas konflik Gaza, Netanyahu juga mengusulkan pembentukan blok militer baru di Timur Tengah yang disebut Aliansi Abraham. Usulan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam strategi keamanan regional. Menurut Netanyahu, aliansi ini diperlukan untuk melawan ancaman yang dianggapnya meningkat dari Iran. Amerika membentuk aliansi keamanan di Eropa untuk melawan ancaman Soviet yang semakin besar, kata Netanyahu. Netanyahu berpendapat bahwa aliansi baru ini akan membantu menghadapi ancaman dari Iran, yang dianggapnya sebagai musuh terbesar bagi keamanan regional dan internasional. Ia mencatat bahwa pada 14 April, Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap Israel, dan bantuan dari Amerika Serikat serta Inggris dalam menembak jatuh beberapa serangan tersebut menunjukkan perlunya aliansi semacam itu. Netanyahu mengapresiasi dukungan Amerika Serikat dalam konfliknya dengan Hamas,
dan mengaitkan dukungan ini dengan upaya membentuk aliansi Abraham. Ia berterima kasih kepada Presiden Joe Biden atas dukungan yang diberikan dan juga kepada mantan Presiden Donald Trump yang memainkan peran penting dalam perjanjian Abraham yang mengarah pada normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Pidato Netanyahu di Kongres Amerika Serikat tidak hanya mendapatkan perhatian dari para anggota parlemen, tetapi juga memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Di luar gedung Kongres, ribuan demonstran menggelar protes besar-besaran, menuntut dihentikannya bantuan militer untuk Israel yang dianggap mereka digunakan untuk serangan terhadap warga sipil di Gaza. Para pengunjuk rasa membawa spanduk dengan tulisan "Akhiri Genosida", "Stop bantuan bagi Israel", dan "Tangkap Netanyahu", serta boneka-boneka kertas besar yang menggambarkan Netanyahu. Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan dukungannya terhadap Israel. Para demonstran menuntut tindakan konkret untuk membebaskan Palestina dari pendudukan dan kekerasan, serta menekankan perlunya komitmen yang lebih besar terhadap solusi perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Di dalam gedung Kongres, beberapa anggota parlemen menolak untuk hadir dalam pidato Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel. Penolakan ini menunjukkan adanya perpecahan dalam dukungan politik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan menyoroti kompleksitas hubungan antara negara-negara besar di arena internasional. Dampak dari pidato ini dapat memengaruhi berbagai aspek, termasuk hubungan internasional antara Amerika Serikat dan negara-negara di Timur Tengah, serta kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara-negara besar dalam menghadapi konflik regional. Selain itu, protes yang terjadi di luar gedung Kongres menunjukkan adanya tekanan publik yang semakin besar untuk mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina. Apakah langkah-langkah ambisius ini akan menghasilkan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan, atau justru akan menambah kompleksitas dan ketegangan yang sudah ada?